Kenapa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Kenapa tidak sampai ke Argentina? Disclaimer, konten ini disusun untuk tujuan diskusi intelektual, analisis sejarah, dan bedah literatur dari sudut pandang skeptis rasional. Narasi yang disampaikan tidak bermaksud menyinggung perasaan keagamaan secara personal, melainkan mengajak audiens untuk meninjau teks-teks kuno melalui kacamata data geografis, biologi, dan fakta sejarah yang objektif. Kami menghargai kebebasan berpikir dan mengundang Anda untuk menyimak paparan ini dengan pikiran yang terbuka dan kritis. Jika kita melihat peta dunia hari ini, kita mendapati sebuah realitas bahwa planet ini terdiri dari berbagai benua yang luas dengan keanekaragaman hayati yang sangat spesifik. Namun ada sebuah kejanggalan besar yang muncul saat kita membedah teks-teks yang diklaim sebagai panduan universal bagi seluruh umat manusia. Data menunjukkan bahwa narasi dalam kitab-kitab suci purba secara konsisten hanya berputar di wilayah Sirkum Mediterania dan Timur Tengah. Seolah-olah dunia hanya terdiri dari padang pasir Arab, pegunungan Sinai, dan lembah sungai Nil. Pertanyaan skeptis yang muncul adalah, mengapa sebuah pesan yang diklaim berasal dari entitas pencipta alam semesta tidak pernah sekalipun menyebutkan keberadaan benua Amerika? Sebuah daratan raksasa yang pada saat teks tersebut ditulis telah dihuni oleh jutaan manusia dengan peradaban maju seperti Maya, Aztec, dan Inca. Ketidakhadiran referensi mengenai Amerika, Australia, atau Kutub Utara menunjukkan sebuah pola bahwa cakupan pengetahuan dalam teks tersebut sangat bergantung pada batas cakrawala manusia yang menulisnya pada zaman itu, bukan pada pengetahuan seorang pencipta yang seharusnya melampaui batas-batas peta kuno. Absensi benua Amerika dalam literatur agama bukan sekadar masalah teknis, melainkan sebuah anomali serius bagi klaim universalitas, mengingat jutaan orang di belahan dunia barat tersebut hidup dan mati selama ribuan tahun tanpa pernah tersentuh oleh pesan yang konon dikirimkan untuk seluruh alam. Secara arkeologis dan genetik, masyarakat di Amerika telah terisolasi selama lebih dari 15.000 tahun. Namun tidak ada satupun instruksi moral atau hukum ritual yang mengakomodasi keberadaan mereka. Seolah-olah bagi entitas ilahi saat itu, mereka tidak pernah ada. Hal ini membawa kita pada kesimpulan logis bahwa keterbatasan geografis dalam kitab suci adalah cerminan dari keterbatasan alat transportasi dan perdagangan pada masa itu, di mana samudera luas masih dianggap sebagai ujung dunia yang tidak terjangkau, bukan sebagai bagian dari planet yang bulat sempurna. Kejanggalan geografis ini semakin terlihat nyata ketika kita membedah narasi tentang fenomena alam. Salah satunya adalah klaim tentang seorang tokoh besar yang mencapai tempat terbenamnya matahari dan mendapatinya terbenam di dalam sebuah mata air yang berlumpur hitam. Secara data astronomi dan fisika, matahari adalah bintang raksasa yang berjarak sekitar 150 juta kilometer dari bumi yang mustahil untuk terbenam ke dalam fitur geografis apapun di permukaan planet ini, apalagi sebuah kubangan lumpur. Penjelasan bahwa ini hanyalah perspektif mata manusia seringkali digunakan sebagai pembelaan. Namun, bagi seorang skeptis, narasi ini lebih mencerminkan sisa-sisa kosmologi bumi datar yang populer di abad ke-7, di mana matahari dianggap sebagai lampu kecil yang mengelilingi bumi dan beristirahat di suatu tempat di ujung daratan. Data ilmiah menunjukkan bahwa matahari tidak pernah benar-benar terbenam. Bumi hanyalah berotasi pada porosnya, sebuah fakta krusial yang sayangnya tidak dijelaskan secara presisi dalam teks-teks tersebut. Keterikatan agama pada batas wilayah penulisan aslinya juga terlihat jelas dalam pepatah atau instruksi yang menyuruh manusia untuk menuntut ilmu hingga ke negeri Cina. Mengapa Cina yang dijadikan standar sebagai tempat terjauh untuk mencari ilmu? Jawabannya sangat sederhana secara historis, karena pada abad pertengahan, Cina adalah puncak peradaban terjauh yang dapat dijangkau melalui jalur sutra oleh pedagang dari Timur Tengah. Jika pesan tersebut benar-benar melampaui zamannya, mengapa tidak diperintahkan untuk menuntut ilmu ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Argentina atau bahkan meneliti es di Antartika?
Ketidakhadiran nama-nama tempat di belahan bumi selatan atau wilayah kutub dalam instruksi-instruksi suci menegaskan bahwa dunia yang dimaksud dalam agama hanyalah dunia yang ada dalam peta perdagangan para kafilah saat itu, sebuah dunia yang masih sangat sempit jika dibandingkan dengan data satelit hari ini. Persoalan ini juga merembet ke dalam ranah biologi dan hukum ritual, khususnya dalam aturan mengenai hewan kurban yang sangat spesifik pada fauna Timur Tengah, seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Kita harus bertanya secara kritis, jika agama ini ditujukan untuk seluruh manusia di seluruh pelosok bumi, mengapa tidak ada ruang bagi hewan-hewan dari benua lain? Mengapa masyarakat di pegunungan Andes tidak diperintahkan untuk berkurban dengan alpaka atau lama yang merupakan hewan domestik utama mereka? Mengapa masyarakat di Australia tidak pernah disinggung mengenai kanguru dalam aturan diet atau ritual? Data zoologi menunjukkan bahwa distribusi hewan-hewan ini sangat terikat pada isolasi geografis dan fakta bahwa kitab suci hanya menyebutkan hewan ternak Afroeurasia adalah bukti kuat bahwa aturan-aturan tersebut lahir dari budaya agraris lokal, bukan dari sebuah kebijaksanaan transenden yang memahami keragaman fauna di seluruh ekosistem bumi. Keunikan flora dan fauna di benua Amerika, seperti jagung, tomat, kentang, dan kakao, yang kini menjadi bahan pangan pokok dunia, juga tidak pernah mendapatkan penyebutan satupun dalam teks-teks suci yang konon membahas tentang nikmat-nikmat ciptaan. Justru buah-buahan seperti kurma, zaitun, dan delima yang terus diulang-ulang, mempertegas bahwa audiens yang dituju hanyalah masyarakat yang akrab dengan tanaman tersebut. Secara statistik, kemungkinan sebuah teks universal mengabaikan lebih dari setengah jenis tanaman dan hewan yang ada di bumi adalah nol, kecuali jika penulisnya memang tidak mengetahui keberadaan spesies-spesies tersebut. Ini adalah bukti empiris bahwa narasi agama tidak berdiri di atas pengetahuan botani global, melainkan di atas pengamatan lokal yang terbatas oleh garis lintang dan bujur tertentu. Jika kita melihat pola ini secara keseluruhan, kita akan menemukan bahwa setiap klaim yang dianggap sebagai kebenaran absolut dalam agama selalu terbatas oleh teknologi dan pengetahuan manusia pada masa narasi itu dibuat. Ketidaktahuan tentang benua Amerika bukan sekadar detail yang terlupakan, melainkan bukti bahwa wahyu tidak pernah datang dari luar angkasa atau dari entitas yang maha tahu, melainkan hasil dari refleksi manusia terhadap lingkungannya yang terbatas. Data sejarah mengonfirmasi bahwa agama menyebar seiring dengan penaklukan militer dan jalur perdagangan. Ia tidak muncul secara simultan di berbagai benua dengan pesan yang sama. Jika pesan itu benar-benar dari pencipta yang sama, kita seharusnya menemukan teks suci yang identik di suku Maya, suku Aborigin, dan suku Badui. Namun yang kita temukan hanyalah mitos-mitos yang berbeda sesuai dengan geografi masing-masing. Pada akhirnya, keberanian untuk mengakui bahwa kitab suci memiliki batas geografis adalah langkah awal untuk memahami posisi manusia dalam alam semesta yang jauh lebih luas dari sekadar Timur Tengah. Data menunjukkan bahwa bumi kita bulat, luas, dan penuh dengan sejarah yang tidak tercatat dalam lembaran teks kuno manapun. Menolak fakta bahwa agama adalah produk budaya yang terbatas pada zamannya hanya akan membuat kita terjebak dalam disonansi kognitif saat berhadapan dengan data sains modern. Kita harus mulai melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana dunia yang digambarkan oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu bahwa di seberang samudera mereka terdapat benua raksasa dengan peradaban yang tak kalah mulianya. Terima kasih telah menemani perjalanan berpikir yang cukup tajam ini. Semua poin yang saya sampaikan adalah ajakan untuk melihat kembali sejarah peradaban kita melalui data, bukan sekedar dogma yang diwariskan tanpa tanya. Jika Anda adalah orang yang percaya bahwa kebenaran harus mampu bertahan dari ujian logika dan fakta, maka Anda berada di tempat yang tepat.
Jangan biarkan pikiran Anda terbelenggu oleh satu sudut pandang saja. Teruslah mencari, teruslah meragukan, dan teruslah belajar dari data yang nyata di depan mata kita. Jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Anda dengan cara menekan tombol subscribe, berikan like jika video ini memicu proses berpikir Anda, dan bagikan kepada mereka yang berani untuk skeptis. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dengan cara yang beradab dan intelektual, karena diskusi adalah jalan menuju pencerahan. Kami dari Silent Majority, tetaplah kritis, karena mayoritas tidak selalu berarti benar. Sampai jumpa di video berikutnya.